Sama narasumber pada hari ini, beliau adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan psikolog klinik forensik. Mari kita sambut bersama Bapak Diaken Nathanael Kalnadus J. Sumampau atau yang biasa kita panggil Kanael. Boleh kita berikan sambutannya Bapak Ibu. Mental health, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Dulu memang ketika kita bicara mengenai sehat, kita fokus kepada masalah fisik saja. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bicara kesehatan mental yang menarik itu penuh stigma. Kenapa penuh stigma? Karena seolah-olah ada anggapan di masyarakat kalau orang mengalami kesehatan mental artinya orang ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak oke. Terutama kalau kita bicara tentang gereja dan sebagainya, orang yang lemah imannya, kurang imannya. Jadi topik membahas kesehatan mental di gereja ini bisa dikatakan cukup langka ya Pak Pendeta ya. Jadi PMJ Kapagadik terutama Panitia Paskah mengambil tema ini, kita perlu beri apresiasi buat Panitia Paskah. Tepuk tangan buat Panitia Paskah. Perumahan yang oke, Sumarekon Bekasi Bapak Ibu ya. Diberitakan memang kemudian ada berbagai alasannya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita bisa ada di sini duduk berarti kita apa Bapak Ibu? Survive, benar nggak Bapak Ibu? Kita survive. Dari survive itulah Bapak Ibu kita kemudian belajar mengenal bagaimana kasih Tuhan. Setuju kan? Kita mengenal bahwa ternyata orang terdekat kita punya masalah kesehatan mental. Berikan mereka waktu Bapak Ibu. Karena dalam pengalaman mereka berhadapan kesehatan mental tersebut, disitulah pada akhirnya nanti ketika mereka bisa survive melalui, mereka semakin merasakan yang namanya kasih Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Mereka semakin merasa, oh ternyata saya bersyukur ya punya mama yang sangat suportif, yang selalu kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan ke-1000 mungkin. Ya nggak Bapak Ibu? Saya bersyukur ya punya orang tua, kakak adik, siapapun yang selalu mensupport saya. Nah itulah yang saya pikir diharapkan bagaimana kemudian kita bisa menjadi keluarga pendamping yang efektif. Karena memang Bapak Ibu dari hasil riset dan juga dari hasil pengalaman praktek pendampingan, faktor terbesar yang membantu pemulihan Bapak Ibu bukan tingkat inteligensinya, bukan faktor ekonominya. Jadi membantu pemulihan dalam arti kalau dia lagi masalah kesehatan mental, katakanlah depresi, trauma dan sebagainya, yang membantu dia buat bangkit bukan dia punya uang berapa, bukan dia pintar apa enggak, bukan pekerjaannya dia apa, tapi faktor terbesar nomor satu adalah Bapak Ibu apa kira-kira? Dukungan keluarga atau orang terdekat. Banyak orang yang dalam situasi titik rendah hidupnya, puji Tuhan keluarganya tetap support dalam berbagai bentuknya. Dia bangkit lagi ya. Pembelajaran misalnya dari kasus yang di apartemen tersebut juga ternyata digambarkan bahwa ya. Nah ini Bapak Ibu, kita saat ini sudah ada setiap tanggal 10 Oktober, jadi memang masih lama, berapa bulan lagi kita punya peringatan sedunia internasional World Mental Health Day ya. Nah ini juga kayaknya kebetulan nih panitia ambil judul yang keren banget, Positive Mind, Positive Life. Tahun 2023 kemarin judulnya adalah Our Mind, Our Rights. Pikiran kita, hak kita. Pikiran kita, hak kita. Jadi artinya di sini adalah bahwa bagaimana kita berikan kesempatan kepada mungkin anggota keluarga kita, siapapun dia mengembangkan suatu pemikiran-pemikiran tertentu yang bahkan termasuk pemikiran negatif tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang keluarganya. Lalu kita support, tidak kita kemudian langsung persalahkan dia, tidak kita langsung hakimi dia, tapi kita pahami dulu. Karena masalah kesehatan mental seringkali adalah ini, let's all. Kadangkala mereka belum menyampaikan secara cukup dan lengkap, kita langsung cut, gitu ya. Kita langsung hantam, loh kok begitu sih dan sebagainya. Padahal kemudian dengan memberikan kesempatan mereka menyampaikan secara lebih lengkap, kita jadi lebih memahami dulu persoalannya misalnya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, hari ini yang mana Bapak Ibu? Senang, sedih, marah, happy aja ya. Kebanyakan yang mana nih? Kira-kira setiap hari kebanyakan yang mana? Anak-anak zaman now gitu ya, anak-anak sekarang sangat sering kata yang keluar kalau bicara tentang perasaan adalah apa Bapak Ibu? Bosan. Apalagi anak-anak usia sekolah. Opa bosan, ma bosan. Terus ditanya, enggak bosannya ngapain? Ternyata enggak bosannya kalau
gadget. Main gadget itu ada bosannya ya Bapak Ibu ya. Itu menarik tuh. Coba kita, oh ternyata kalau saya pikir-pikir kalau kita lihat di dalam gadget itu apa yang terjadi? Seru Bapak Ibu. Yang diberikan challenge, ya kan? Tantangan seru, kesempatan untuk diri. Wah, saya bisa sampai level 8 mah. Habis level 8 ada level berapa? Levelnya naik terus, nggak ada ujungnya ya nggak Bapak Ibu. Jadi akhirnya mereka begitu terus. Dan itu memang kalau kita bandingkan jauh lebih menarik dibandingkan ketika dia bersama dengan papanya mungkin, sama opanya. Karena sama opa sama papa bosen, nggak seru gitu ya. Misalnya gitu ya, nggak di sini lah. Tapi artinya seringkali demikian. Ya. Nggak ada tantangannya. Ya. Kalau sama papa sama opa ya gitu-gitu aja. Nah ini juga PR. Saya pun psikolog, anak saya juga main game jago Bapak Ibu ya. Nah, itu artinya ini isu global. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Emosinya apa ya kira-kira kalau remaja? Ada yang punya anak remaja, ada remaja di sini nggak? Bosan juga kan? Bete gitu ya, bete. Galau, bete itu apa ya penjelasannya bete? Hah? Bosan ya, nggak apa? Bad mood, nggak happy gitu ya. Sama. Dan juga yang menarik adalah Bapak Ibu, remaja ini apalagi di remaja zaman sekarang kan satu kaki di anak-anak, satu kaki dia udah dewasa Bapak Ibu. Dia itu bisa dikatakan bicara tentang kehidupan digital, mereka lebih jago dibanding kita. Mereka bisa cuma pakai jari, bertransaksi sampai juta-juta. Gitu. Banyak remaja-remaja yang bisa memanfaatkan teknologi, dia punya income. Nah, income remaja yang cukup besar itu dipakai buat apa Bapak Ibu? Nah, lagi-lagi belanja lagi, konsumsi lagi dan sebagainya. Kalau pemuda, kira-kira apa isunya? Kesehatan mental pemuda. Ketua pemuda apa kira-kira? Stres ya. Kenapa stres? Cari kerja susah misalnya begitu ya. Lalu apalagi? Sekarang memang betul kompetisinya luar biasa Bapak Ibu. Bisa dikatakan sekarang Bapak Ibu misalnya anaknya dokter juga sekarang sudah banyak. Apalagi insinyur juga sudah banyak. Apapun itu dan sebagainya. Jadi persaingan yang mereka hadapi memang luar biasa kompleks ya. Bahkan bisa dikatakan nggak cuma hanya sekedar kalau bisa dia berhasil dalam studi, tapi dia harus punya nilai lebih Bapak Ibu. Nah ini juga membuat lagi-lagi masalah kesehatan mental lagi Bapak Ibu. Dibanding-bandingkan gitu ya dan sebagainya. Kalau bapak-bapak kira-kira isu kesehatan mentalnya apa Pak? Apa? Ekonomi, stres apa? Pak Sony atau Pak Heri desa satu gimana kira-kira kalau bapak-bapak menurut bapak pengamatan bapak dinarasikan kalau jadi bapak-bapak tuh nggak boleh stres ya nggak? Bapak-bapak tuh nggak boleh sedih, ibu sedih boleh tapi bapak-bapak laki macam apa anak? Oke Bapak Ibu, ya kan? Nah ini juga menambah tekanan buat bapak-bapak. Isu tentang kesehatan mental bapak-bapak itu penting Bapak Ibu. Apalagi di era seperti saat ini. Nah, kalau ibu-ibu apa kira-kira isu kesehatan mentalnya? Naik, ya. Kita bisa memahami kalau ada informasi di berita katanya harga beras langka yang sewot ibu-ibu mama kan bahwa fisik ya, kesehatan fisik. Apalagi dulu opa-oma sangat aktif, mobile, gaul. Sekarang karena kondisi fisik segala macam keterbatasan. Mau sih pergi-pergi tapi badan tidak support gitu ya. Atau juga ada yang mengatakan bahwa isu psikologis lansia next berikutnya adalah ini kesepian Bapak Ibu. Benar nggak kesepian katanya? Ya? Betul. Karena tadi anak sudah keluar dari rumah, cucu juga sudah keluar dari rumah, jadi kesepian. Ditambah lagi Bapak Ibu, ini menarik. Banyak lansia yang salah begitu salah. Gitu, ya. Mau pergi nggak boleh sama anaknya karena katanya hujan, jangan naik angkot. Padahal rumahnya suka naik angkot gitu kan. Usia harapan hidup di Indonesia semakin meningkat. Ya. Jadi artinya kita kalau sekarang kurang lebih Indonesia tuh ada di angka 75, 76 kayak begitu. Jadi artinya kalau kita jaga kondisi kesehatan kita tetap ada dalam komunitas yang positif, kemungkinan kita hidup lebih panjangnya itu ada. Itu good news atau bad news ya Bapak Ibu? Good news. Good news dong ya kan, tapi itu bad news ada pasti good news ya. Jadi kita usia kita lebih panjang.
Back to siapa lagi? Nah, tadi back to tadi udah ya. Next, selanjutnya. Nah, ini masalah kesehatan mental di setiap kelompok usia, ya. Bahkan kemudian semakin meningkat apalagi di konteks perkotaan, ya. Bagi konteks perkotaan, lalu kemudian ada yang namanya Riskesdas, riset kesehatan dasar. Dia datanya dari puskesmas Bapak Ibu, puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, yang menarik berikutnya, next. Nah, ini tadi udah ya. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini 10 top 10 ya, top 10 yang menyebabkan kematian ya, kondisi apa sih penyakit, kondisi-kondisi yang menyebabkan kematian. Tahun 1990 penyebabnya waktu itu low respiratory infection, jadi kayak TBC, penyakit macam TBC, diare gitu ya, kondisi-kondisi perinatal, gizi buruk, nah itu menyebabkan kematian. Tapi 2020 Bapak Ibu, kalau kita lihat apa? COVID, sakit jantung gitu ya, kayak stroke gitulah kira-kira ya. Dan itu juga ternyata dilihat banyak tuh kontribusi dari faktor pikiran, psikologi dan sebagainya. Yang kedua apa nih Bapak Ibu? Yang kedua menyebabkan kematian di dunia nih ya, data dunia, depresi. Depresi ternyata silent killer Bapak Ibu. Nah, ini kan terjadi di beberapa kasus. Itu juga nomor 2 penyebab kematian. Yang ketiga Bapak Ibu, kecelakaan lalu lintas. Itu juga kadang-kadang kecelakaan lalu lintas kan juga dalam banyak kasus dia baru habis ribut sama pasangannya gitu ya, atau dia karena merasa bete di rumah sama orang tuanya, dia keluar lalu ngebut nge-trap jedel, kecelakaan ya. Nah, mundur sedikit Bapak Ibu, mundur sedikit Kak, slide sebelumnya. Nah, ini juga tadi lansia. Yang menarik, satu katanya di beberapa dunia, kayaknya nggak di Indonesia, 1 dari 3 lansia kesepian. Jadi mohon maaf ya Oma, ada Oma 1, 2, 3, salah satu dari Oma kesepian. Yang mana yang kesepian ya? Ya, jadi kayak gitu, dia lagi 3, 1, 2, 3, nah salah satu kesepian gitu ya. Jadi kalau dikumpulin bisa setengah di sini nih. Benar. Ini. Oke. Nah, ini isolasi sosial dan kesepian ini kemudian berdampak karena memang itu bisa dikatakan berdampak pada kondisi kesehatan fisik ya, dan juga menurunkan kualitas hidup. Kira-kira kualitas hidup bagaimana Bapak Ibu? Saya yakin di sini kita semua mau hidup, tapi hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Lansia hidup berkualitas seperti oma-oma yang ada di depan ini, tetap ikut paduan suara, ya nggak Bapak Ibu? Tetap ikut PKLU, ya. Mau oke, saya mau mau janjian sama teman atau janjian sama teman PKLU mau minum kopi. Tapi minum kopinya kalau kita zaman sekarang gitu kan, anak-anak muda minum kopi apa yang terjadi? Kita pakai celana pendek gitu ya, pakai kaos oblong, kaos bolong bahkan. Kalau oma-oma, tunggu dulu, minum kopi adalah mau reunian teman lama. Apa yang terjadi? Keren dong dari atas sampai bawah gitu ya. Dan itu namanya hidup yang berkualitas Bapak Ibu. Bener nggak? Itu juga Oma, iya kan? Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat artinya memang karena di sini juga mungkin banyak keluarga di Belanda ya. Saya lihat